Halo guys, pernah gak sih kalian kepikiran HP yang dulunya tuh belasan juta, tapi sekarang harganya udah setara dengan HP mid-range, bahkan bisa setara dengan HP entry level. Di channel ini, kita akan bahas HP-HP yang kayak gini guys. HP yang dulunya mahal, tapi sekarang udah murah banget nih. Tapi, masih bisa gak sih diajak ngebut? Ini dia, Samsung Galaxy S10 Lite, RAM 8GB dan penyimpanan 128GB. Dulu, HP ini digadang-gadang jadi flagship killer nih. Dan sekarang, harganya udah bikin ngiler. Tapi, masih worth it gak sih? Pertama-tama kita bahas layarnya dulu nih. Samsung Galaxy S10 Lite ini punya layar gede banget nih. 6,7 inci dengan spesifikasi Super AMOLED Plus. Layarnya cakep, warnanya gonjreng, khas Samsung banget pokoknya. Dan masih nyaman banget buat nonton YouTube, scroll sosmed, sampai dengan main game. Desainnya juga gak malu-maluin nih. Bezelnya udah tipis, kameranya udah pansul. Dan finishing glossy-nya ini masih buat HP ini kelihatan mewah. Memang sih, bahannya ini dari plastik. Tapi, dengan finishing seperti ini, masih bisa lah dibawa gaya-gayaan. Nah, ini dia yang bikin menarik guys. Di dalamnya, udah ada Snapdragon 855, chipset yang dulunya dirilis tahun 2020, ini udah yang paling kenceng banget nih guys. Dan sekarang, masih ngebut lah buat sosial media, multitasking, ngedit foto, bahkan buat main game sekelas Mobile Legends, PUBG, masih bisa lah lancar di setting medium sampai dengan high. RAM 8GB dan storage 128GB, jadi nggak bikin sempit lah. Kecuali lo doyan banget nih install game yang gede-gede banget, ya itu bisa makan memori banget kan. Buat yang suka foto-foto, HP Samsung Galaxy S10 Lite ini masih bisa banget nih diandelin. Dengan dibekali kamera utama 48MP, ditambah ultrawide 12MP dan makro 5MP. Hasil fotonya masih bagus, warnanya gonjreng, detail dapet, dan dynamic range-nya oke lah. Apalagi kalau outdoor, cakep banget. Kamera depannya 32MP buat selfie, video call, atau live di sosial media juga masih aman lah di zaman sekarang. Rekaman kamera depan stabil, smooth, warnanya juga masih bagus. Oke. Rekaman video Ultra HD FPS di 60. Jadi, buat urusan kamera, HP ini masih bisa lah bersaing dengan HP mid-range di zaman sekarang. Baterainya 4500 mAh, buat ukuran sekarang masih cukup banget. Dipakai seharian buat sosmed, nonton YouTube, atau gaming tipis-tipis masih aman sampai malam lah. Sistem pengisian dayanya udah disupport dengan fast charging, jadi nggak nyiksa juga kalau lu lagi buru-buru guys. Tapi namanya HP lama nih guys, pasti ada minusnya. Pertama, HP ini belum support wireless charging. Jadi buat teman-teman yang suka naruh HP di wireless pad, ya teman-teman harus tetap sedia nih buat nyolok HP ini di kabel. Yang kedua, HP ini belum support 5G guys. Tapi kalian tenang aja, di Indonesia 5G ini belum merata kok. Jadi, untuk koneksi 4G, ini masih cukup buat 1-2 tahun ke depan. Yang ketiga, HP ini belum dilengkapi lensa telefoto guys. Tapi untuk hasilnya udah cakep banget kok. Emang lensa telefoto kalian mau paparazzi siapa sih? Selain itu, bodinya lumayan gede guys. Buat tangan kecil, agak ribet lah kalau dipakai satu tangan. Dan terakhir, layarnya emang AMOLED guys. Tapi cuma Full HD Plus doang, bukan Quad HD kayak flagship Samsung lainnya. Jadi, detailnya kalah dikit lah dibanding dengan kakak-kakaknya. Ini bagian menariknya guys. Dulu, HP ini dihargai dengan kisaran harga 8 sampai dengan 9 juta. Tapi sekarang, kalian bisa temuin HP ini dengan harga sekitar 2 sampai dengan 3 jutaan aja nih guys. Bahkan, untuk kondisi HP dengan layar yang burn-in, kalian bisa dapetin dengan harga yang lebih murah lagi guys. Dengan performa yang lumayan kenceng, kemudian juga hasil fotonya bagus, dan juga layar AMOLED-nya ini yang cukup besar nih guys. Menurut gua, ini udah bisa jadi opsi kalian untuk cari HP second yang berkualitas. Jadi gitu ya guys, plus minus dari Samsung Galaxy S10 Lite ini. Nah, gimana menurut kalian? Apakah HP ini masih worth it untuk sekarang? Atau menurut kalian, mungkin next aja lah? Tapi balik lagi guys, HP ini cocok atau enggak itu tergantung dari diri kalian sendiri. Coba kalian tulis komentar di bawah, menurut kalian HP ini masih worth it gak sih di zaman sekarang? Kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, silahkan like, share, and subscribe supaya gua bisa bahas lagi HP-HP jadul yang dulunya mahal dan sekarang sudah cukup murah untuk dibeli. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa!